Selamat siang adik-adik. Kali ini saya akan membahas prediksi UNBK Biologi SMA 2020 karena kalian sebentar lagi akan UNBK. Kalau saya nggak salah tanggal 30 Maret ya. Oke. Tapi jangan lupa ya kalian untuk subscribe karena nanti juga ada pembahasan mengenai UTBK SBMPTN ya. Jadi kalian bisa sekaligus belajar tentang UNBK maupun UTBK di channel Zevanya Daniela ini. Oke? Dan kalian subscribe dan share juga ke teman-teman ya. Oke, kita masuk sekarang video pertama ini 1 sampai 5 ya. Saya bagi 1 sampai 40 menjadi 8 video. Oke? Yuk kita masuk ke nomor 1. Katanya ilmu biologi berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu cabang biologi yang termasuk ilmu terapan adalah bioteknologi. Contoh peranan bioteknologi di bidang lingkungan. Oke, saya lingkari kata di bidang lingkungan ya. Karena itu sangat mempengaruhi jawaban kita. Oke, salah satu jawabannya nih ya. Karena di situ katanya penggunaan bakteri untuk mengurai tumpahan minyak di pantai atau di laut. Ini benar-benar mengenai lingkungan ya. Nah, biasanya yang digunakan bisa bakteri Pseudomonas ya. Pseudomonas itu dia dapat memecah ikatan hidrokarbon minyak. Bisa juga jamur Cladosporium resinae. Ini bisa digunakan untuk biodegradasi plastik. Bisa juga untuk minyak, yaitu untuk memecah parafin dasar minyak ya. Bagaimana dengan yang lain? Pembuatan penggunaan obat sintetik itu benar-benar untuk ilmu kesehatan atau kedokteran ya. Kemudian yang B, mengontrol proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Itu fisiologi. Kemudian C, mendeteksi penyakit yang menyerang hewan dan tumbuhan. Ini juga mengenai patogen ya. Kemudian D, mengendalikan suatu penyakit pada suatu daerah. Oke, ini semuanya bukan tentang lingkungan. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Manakah hubungan yang tepat antara jenis virus dan bagian organ yang diserangnya? Nah, ini kalian lihat ya, kita perhatikan satu persatu. Mulai dari A, itu ada orthomyxovirus. Orthomyxovirus ini kalian harus ingat banget karena ini adalah virus influenza, ya. Nah, kalau dia influenza berarti dia akan menyerang saluran pernapasan, ya. Jadi kalau di sini menyerang otot-otot tubuh salah, ya. Kemudian B, herpes viridae. Katanya menyerang organ hati manusia. Oh enggak ya, karena herpes biasanya dia akan menyerang atau menginfeksi daerah di sekitar mulut, wajah, atau di sekitar kelamin. Ya. Kemudian C, poliomyelitis, menyerang sel-sel otot kaki. Nah ini hati-hati kalian, karena kalian udah tahu kalau polio itu menyebabkan otot kaki mengecil ya, sehingga kaki tidak tumbuh dengan sempurna. Sepertinya benar, padahal enggak, karena poliomyelitis itu menyerang sistem saraf pusat. Ya, dia merusak saraf motorik sampai menyebabkan kelumpuhan otot. Ini yang menyebabkan kaki tidak tumbuh dengan sempurna. Jadi hati-hati, dia bukan menyerang sel otot kaki, tapi menyerang sistem saraf pusat. Oke? Kemudian D, virus tungro itu menyerang akar tanaman padi. Tungro ini biasanya menyerang daun ya, daun padi yang ditularkan melalui vektor yang namanya wereng daun ya. Jadi D salah. Coba kita lihat. Virus mozaik menyerang daun tanaman tembakau. Oke. Mozaik atau TMV yang biasa kita ya, tobacco mozaik virus menyerang daun tanaman tembakau. Iya, benar sekali ini. Karena virus mozaik ini nanti dia akan menyerang terung-terungan termasuk tembakau yang menyebabkan bercak-bercak kuning di daun tembakau. Oke. Kita masuk ke soal nomor 3, dikatakan di sana nomor 3 ya, perkembangan ilmu biologi di bidang anatomi dan fisiologi dalam dunia kedokteran dapat digunakan untuk mengatasi penyembuhan berbagai penyakit pada manusia. Oke. Nah, di situ ada kata anatomi, kalian harus tahu anatomi itu adalah
cabang ilmu biologi yang berhubungan dengan struktur atau struktur ya, tepatnya organ dalam makhluk hidup ya. Oke, kemudian fisiologi, di sana ada kata fisiologi, itu adalah nama lainnya adalah ilmu faal ya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi dan cara kerja organ dalam tubuh kita. Wah, ini berarti hubungan organ bagian dalam ya. Oke. Nah, digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengatasi penyembuhan berbagai penyakit. Jadi jawabannya kalau saya lihat organ bagian dalam berarti B, cangkok ginjal, jantung, sumsum tulang belakang dan hati ya. Karena cangkok ginjal itu bisa digunakan untuk mengatasi penyembuhan dari gagal ginjal, jantung juga ya. Jadi itu berhubungan dengan organ, cara kerjanya, dan mengatasi penyakit ya. Sedangkan kalau A, identifikasi jenis mikroba penyebab penyakit pada manusia. Oh, itu kita pelajari di mikrobiologi dan patogen ya. Kemudian yang lain, pengaturan pola makan tidak berhubungan dengan anatomi dan fisiologi. Kemudian yang D, rekombinasi susunan gen dan virus flu burung buatan itu adalah bioteknologi ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 4. Di situ ada 1 sampai 6 katanya ciri-ciri tumbuhan ya. Ciri tumbuhan paku yang membedakan dengan tumbuhan lumut. Oke. Kalau nomor 1 berklorofil semua sama karena tumbuhan paku dan lumut semua sama-sama berklorofil karena mereka termasuk kingdom Plantae. Kalian bisa lihat video saya tentang kingdom Plantae juga ya. Oke, kemudian nomor 2 berakar serabut. Nah, yang berakar serabut itu adalah tumbuhan paku, sedangkan lumut dia termasuk talopita sehingga dia tidak memiliki akar sesungguhnya ya. Jadi mulai dari nomor 2. Nah, kalau kita lihat nomor 2, pilihannya adalah C dengan D ya. Coba kita lihat C dulu. Sesudah C itu adalah sesudah nomor 2 itu 3. Coba kita lihat nomor 3, memiliki pembuluh angkut. Benar sekali. Karena lumut itu adalah tumbuhan talopita, dia tidak memiliki pembuluh angkut. Itu pasti ya. Sedangkan paku itu termasuk Trachyophyta, berarti dia memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Oke, kemudian nomor 6. Kita langsung lihat yang C, 2, 3, 6. Spora berkecambah jadi protalium. Oke, tumbuhan paku memang sporanya akan berubah menjadi protalium, sedangkan kalau lumut sporanya akan berubah menjadi protonema. Jadi jawaban di sini adalah C. Sekarang kita masuk ke nomor 5 ya. Di sini ada gambar, kalian bisa lihat ya, gambarnya di situ ada yang di ujung sini itu adalah strobilus ya. Strobilus itu adalah bunga pada gimnosperma. Ya, kemudian nih yang di sini ada gambar Pinus mercusi, itu semua masuk gimnosperma ya. Nah, pertanyaannya yang tidak termasuk ciri-ciri tumbuhan pada gambar berikut ini. Berarti di sini itu adalah tumbuhan gimnosperma. Nah, tumbuhan gimnosperma itu ciri-cirinya adalah pasti pembuahannya tunggal. Sehingga dia tidak menghasilkan yang namanya endosperma ya. Kemudian bunganya namanya strobilus seperti yang digambar ini ya. Kemudian C, pembuahannya tunggal juga. Sama, itu berarti ciri-ciri gimnosperma ya. Kemudian termasuk subdivisi gimnosperma, benar banget. Dan E katanya memiliki endosperma. Ini yang salah ya, karena endosperma tidak dimiliki oleh tumbuhan gimnosperma karena pembuahannya tunggal sehingga dia tidak menghasilkan endosperma atau cadangan makanan bagi bakal bijinya ya. Oke. Nah, itulah video dari pembahasan nomor 1 sampai 5. Nantikan video dari pembahasan berikutnya 6 sampai 40-nya ya. Terima kasih sudah menonton.